Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dari kelas Akidah Filsafat Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, kelas A2 dengan NIM 070201200040. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Dukhulu al-Filsafah fi Indonesia, masuknya filsafat di Indonesia sebagai tugas UAS semester 4 mata kuliah Al-Arabiyah lil Falasifah 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kosakata penting yang di dalam pembahasan kali ini. Yang pertama ada Indonesia, al-musamma, ternama, terkenal, mempunyai nama. Al-Qarnu Sadis Qoblal Milad, abad ke-6 sebelum Masehi. Yang terakhir Al-Usru Al-Hajarah Al-Hadis, yaitu periode Neolitik. Lanjut ke pembahasan tentang tema kali ini ke dalam terjemahannya. Masuk ke dalam pembahasan kita tentang terjemahan teks tema, maksudnya filsafat di Indonesia. Wafqan lidirasati mustalubis qat'atan al-filsafatu Indonesia min qibalil abqariyatu al-muhalliyati nus'at tarifi mas'ari hajari al-hadis hawalai salah satu alfin khamsi ma'atin alfani wal khamsu mi'ati qabla al-milad wa ma'adhalika kamas mudi satu antimayati al-filsafati Indonesia ia dirasah min kadimayatu hadidatu allati wadi'at fi al-fuwatis ima'ati wasitaini hilalin kitabati Muhammad Nasrun astadu waira adiyati fi al-filsafah fi jami'ati Indonesia bi unwani al-filsafati Indonesia alfu batis'i mi'atin wa sab'atu wa sittun. Yang terjemahannya, menurut studi yang dilakukan oleh Muhammad Mukhtar Lubis, filsafat Indonesia sudah dimulai oleh jenius lokal Nusantara di era Neolitikum sekitar tahun 3500 sampai 2500 sebelum Masehi. Tapi sebagai nama kajian akademis filsafat Indonesia yang merupakan kajian akademis baru yang berkembang pada dasawarsa 1960-an lewat tulisan rintisan M. Nasrun, Muhammad Nasrun, guru luar biasa pada jurusan filsafat di Universitas Indonesia yang berjudul Falsafah Indonesia 1967. Waqala Mukhtar Lubis inna ashura al-filsafati Indonesia hum al-aslaf wa hum ashkhasu al-adqiya'u al-hukmah wal adqi'u allatina ya'isuna fi qabaili qayyati Indonesia asliyah yaqulu al-ghairu biyuna innahum bidi ayana misla mislu qabalati sakhudin fi juzuri min tawai Sumatrata al-Maghbayati wa qabalati as-tauni fi Taimaro Asarqiyah
wa qabalati marindu annima fi babawa iriyan al-maghribayah wa kadzalika fi qabli Minangkabau Jawata Nias Batak wa Ahrun fi waqa al-hikin indama ja'a al-mahajiro as-sayyuna ila Indonesia baina alfu wa ma'atin wa sunnan ni wa asrun alfu wa ma'tanun wa asruna qablal milad jalabu ma'ahum at-tawiyah at-ta'alimu filsafaya lau ta'zubi fi asin al-qarni sadisa qablal milad allati da'at ila tasorru fi wafqan lil litabi'ati walaysa diddaha wal kun fusayu sayi'ah walidat fi simi'atun wa wahidun wa khamsuna qablal milad al-kun fusayu sayyati al-ma'nayati bil'ah laqayati an-nabilati. Mutarubus mengatakan bahwa filosof Indonesia yang paling termula ialah para leluhur, yakni para bijak, para cerdik pandai yang hidup dalam suku-suku etnis asli Indonesia. Orang Barat menyebut mereka primitif, seperti suku Sagudai di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, suku Antoni di Timur, suku Marindanim di Papua, Irian Barat, juga suku Minangkabau, Jawa, Nias, Batak, dan lain-lain. Kemudian pada saat migran Tiongkok datang ke Indonesia tahun 1122 sampai 1222 sebelum Masehi, mereka membawa serta dan mengenalkan Taoisme, ajaran filsafat dari Lao Tzu di negeri Cina abad ke-6 sebelum Masehi, yang menganjurkan bertindak sesuai dengan alam dan bukan melawannya. Dan Konfusianisme, ajaran Konfusianisme atau Konghucu dilahirkan pada tahun 551 sebelum Masehi. Konfusianisme mementingkan etika yang mulia. Min hilalin hifadi ala qati baina insani fi sama'in wal basari ala aldi bisakilin sahihin wa ta'ala ma'at ba'ahu an yabku aslaqahum fi al-a'tibari kama law kanat arjuhum sidatan fi hada alama lahum hawali ama alfu makanat fatratan tatahuri al-kuli Indonesia al-musammah al-filsafata Indonesia walati samanzah biduhuri al-tuqlidi al-tabiyi wal-falsafi lil tasiri al-hindisi wal-badai mandubi diyah al-kurni at-tasiati asyara fasaidan ja'a al-fikrah islamiyu ila Indonesia wal akhiron fi ili al-kurni at-tasi'a asyara al-miladi
Ja'at al-filsafati al-arabiyatu min al-Burtuwaliyah wal Asbaniyati wal Injiliziyah wal Hawalandiyati allatina ja'u ila Indonesia lidzalika taqriba jami'u al-falsafati fi al-alami qad intasrat fi Indonesia wa hada hawatarihu al-falsafati fi Indonesia ida mahaddatu min haiso waimu al-falsafah, yang artinya dengan menjaga hubungan antara manusia di langit dengan manusia di bumi dengan baik, dan pengaruhnya supaya diajar supaya kita mengingat nenek moyang seolah mereka hadir di dunia ini kepada mereka pada sekitar tahun 1000 Masehi adalah masa perkembangannya alam pikiran ini di Indonesia yang disebut sebagai filsafat Indonesia, yang ditandai dengan kemunculan tradisi literer filosofis Hindu Buddha oleh pengaruh Hindia sejak awal 1400-an hingga seterusnya. Datanglah pemikiran Islam di Indonesia terakhir di awal abad 19 Masehi setelah filsafat barat dari orang Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda yang datang di Indonesia. Jadi hampir semua filsafat di dunia pernah tersebar di Indonesia. Begitulah sejarah filsafat di Indonesia jika diuraikan dari segi kacamata filsafat. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.